Ya, kita langsung akan membahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber tadi sudah disampaikan dan juga diperkenalkan oleh Tisa, ada Pak Cepi dan juga Pak Smith. Tapi kita menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu ya, Pak Smith ya. Pak Cepi, kalau kita melihat ini yang kita ingin gali adalah konflik antara Iran dan juga Israel ini apakah bisa memicu perang besar, perang dunia ketiga? Karena itu menjadi diskursus saat ini, Pak Cepi. Boleh di-unmute dulu? Ya. Oh, sorry. Ya, sudah Pak, silakan. Oke. Ya. Semua perang yang terjadi akan memicu untuk bereskalasi menjadi skala global, ya. Tetapi kalau kita mempelajari sejarah perang dari sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, itu ada hal yang menarik, ya. Pada tahun 45 ketika Amerika membom dengan bom nuklir, dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, itu tidak sampai 1 minggu Jepang menyerah. Artinya adalah bom tenaga nuklir itu punya kekuatan untuk mengancam, ya, supaya orang jangan macam-macam. Game over. 45 Perang Dunia selesai. 1947 terjadi konflik Timur Barat antara NATO dengan Pakta Warsawa. Itu selama 44 tahun mereka berkonflik yang disebut sebagai Perang Dingin, di mana mereka semua berada dalam siaga 1, ya, alert 1, tidak terjadi juga perang dengan skala global. Sekali lagi, karena yang berbicara di situ adalah senjata pemusnah massal, ya, weapon of mass destruction, yang kalau digunakan maka kiamat, ya, maka bunuh diri. Jadi itu rem yang paling hikem lah mungkin. Tahun 61 ketika Amerika mau membantu pemberontak Kuba untuk menyerbu Teluk Babi pada waktu itu, the last minute Presiden Kennedy membatalkan. Dan konon kabarnya pembatalan itu karena ada pernyataan dari Uni Soviet bahwa mereka akan masuk membela Kuba pada waktu itu, ya. Kemudian lagi pada waktu Trikora, Indonesia berhadapan dengan Belanda, ya. Belanda itu anggota NATO, ya, dia anggota NATO. Itu sebabnya persiapan perang Jaya-Wijaya itu sangat luar biasa. Dan dengan pengaruh Amerika, kemudian Belanda dipaksa untuk mengalah dalam tanda petik. Itu semua adalah rangkaian-rangkaian bagaimana dunia ini mempunyai rem yang pakem untuk tidak membawa eskalasi perang-perang lokal ke global, ke tingkat global, ya, ke skala global. Dan itulah yang kita saksikan perang Vietnam, perang Korea, perang Teluk, dan perang-perang lainnya. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan pertanyaan, apakah eskalasi ini akan meningkat? Semua perang akan meningkat eskalasinya. Tetapi seberapa besar meningkatnya dan apakah sampai kepada skala global, maka kita melihat sejarah menjawabnya seperti itu. Tetapi apa yang akan terjadi kemudian, ya hanya waktu yang bisa menjawabnya. Oke. Namun di sisi lain, oke, silakan, ya. Baik, kita tahan di situ dulu. Kita ingin mendengar suara dari Pengamat Timur Tengah, Pak Smith. Sebelum kita menuju apakah ini akan menuju ke Perang Dunia Ketiga, kita harus pastikan dulu apakah kira-kira benar ancaman dari Israel akan melakukan serangan balik ke Iran itu akan segera meletus. Atau mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat Israel menarik langkahnya. Ya, itu semuanya tergantung dari Amerika Serikat. Nah, sejauh ini yang kita ketahui, Amerika Serikat telah memperingatkan Perdana Menteri Israel, Netanyahu, bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut serta di dalam rencana Israel menyerang Iran. Nah, ini kabar baik. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kemudian Netanyahu memutuskan untuk menyerang Iran, apakah Amerika Serikat akan diam? Artinya kalau Israel menyerang Iran, Iran pasti menggunakan kekuatan penuh. Dan dalam situasi menjelang Pilpres di Amerika Serikat, bulan November mendatang, Biden, Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu akan kalah menghadapi Donald Trump. Kalau dia tidak
membantu Israel. Karena kaum evangelis yang menjadi basis dukungan terhadap capres ini itu cukup besar. Dan mereka percaya kepada nubuat biblikal bahwa Israel harus ada untuk memungkinkan munculnya Yesus Kristus Tuhan mereka. Untuk itu Israel akan kalau Israel lenyap, maka nubuat itu tidak akan terpenuhi, sehingga mereka dukung. Yang kedua adalah lobby Yahudi. Dan itu Biden tidak akan bisa menang sepanjang dua komunitas besar ini tidak mendukung dia. Tetapi kalau Israel menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan menyerang Iran. Karena kalaupun nanti Amerika Serikat bantu, itu perang dunia atau perang yang lebih besar eskalasinya itu bisa terjadi. Karena ada negara penting di dunia ini yang menginginkan hal itu terjadi, yaitu Rusia. Nah, karena kalau perang berkobar di Timur Tengah, konsentrasi NATO dan Amerika Serikat akan terpusat di Timur Tengah. Dan Amerika Serikat ini akan dapat kesulitan karena dukungan dia kepada Netanyahu, kepada Israel yang tanpa batas, menyebabkan kekecewaan luas di dunia Arab, bahkan dunia Islam juga. Sehingga perang Iran-Israel ini akan merugikan Amerika Serikat dan Israel sendiri. Tetapi di pihak lain, kalau Israel tidak membalas serangan Iran, maka pamornya dia sebagai superpower Timur Tengah yang dicitrakan selama ini bahwa dia adalah kekuatan tidak bisa terkalahkan, itu akan redup. Setelah sebelumnya milisi Hamas itu mampu menahan Israel sampai 7 bulan sampai sekarang belum bisa mengalahkan. Nah, ini menarik Pak Smith. Kalau tadi kan Pak Smith menyampaikan bahwa peran dari Amerika Serikat ini cukup sentral ya. Apakah dengan sikap Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tidak akan ikut serta ketika Israel nanti akan berperang kembali melawan Iran, apakah ini artinya Israel juga akan ikut arahan dari Amerika Serikat atau tidak? Jawabannya nanti kita tahan dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.